ada satu hikmah yang dapat kita petik di lingkungan kita, di kelompok kita terkecil, yaitu ternyata kita dikumpulkan di dalam rumah. Kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, kepada tetangga, pada teman, saudara, kerabat, orang tua, bahkan yang mungkin teman-teman sebagian ada di luar pulau, keluarganya yang qadarullah Allah takdirkan tidak dapat mudik. Mudah-mudahan daripada kesempatan Allah tahan kita di dalam satu tempat di rumah ini, Allah takdirkan kita pertemukan di bila memang inilah akhir, Allah pertemukan kita di yaumil akhir. Teman-teman, ada satu hikmah. Ternyata ketika kita dikumpulkan di dalam rumah, kita meninggalkan seluruh aktivitas kegiatan kita di luar sana, Allah ingin mengembalikan kita untuk saling mengingatkan dengan iman dan Quran. Itu di lingkungan keluarga. Secara tidak langsung, ketika sebagian saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita yang di luar sana, ternyata masih harus bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki yang Allah memang tebarkan dari pagi, bahkan mungkin ada sahabat kita yang malam ini belum pulang sampai ke rumah, dan itu adalah bagian daripada hikmah bagi kita yang masih bisa berkesempatan berteduh di dalam rumah, terus pagi-pagi kita bisa menikmati sinar matahari teriknya. Biasanya kita pagi-pagi sudah sibuk pergi ke kantor, aktivitas kerja, kadang mungkin dengan hati lapang, dengan keadaan di luar sana kita dapat bersyukur, tapi kadang hal satu dua hal bisa menyebabkan hati kita lemah, lemahnya karena tidak adanya tertanam qalbun salim. Jadi luar sana, ternyata Allah jaga kita di dalam sini, di dalam rumah, dengan keadaan kita tidak dapat sholat Jumat, terus tidak dapat sholat berjamaah. Allah takdirkan kita di dalam rumah, kita ini untuk bermuhasabah bagaimana Rasulullah SAW mampu menyendiri di luar sana, menyendiri di luar sana dalam keadaan gelap gulita, yaitu dalam gua, bermuhasabah, mencari ketenangan dalam hiruk pikuk keduniaan. Itu dapat kita ambil. Ternyata Rasulullah SAW selama beberapa hari itu mampu berdiam diri, meninggalkan hiruk pikuk. Inilah mungkin ini salah satu hikmah. Saya selalu berpikir, apa jangan-jangan ini bagian dari hikmah yang Allah berikan agar kita tuh berpikir bagaimana Rasulullah SAW mau untuk mencari ketenangan di balik kesibukan duniawinya. Kita mengenal Rasulullah SAW seorang yang gagah, kesibukannya luar biasa dalam berdagang. Tapi di usianya seperti itu, beliau malah meninggalkan kehidupan dunia, berdiam diri. Ini salah satu hikmah. Berarti ada daripada kita semua dapat kita ambil bahwa Rasulullah SAW ini memberikan contoh ketika kita sendiri, bagaimana kesendirian kita ini dapat bermanfaat. Tapi teman-teman semua, di awal tadi saya menyampaikan yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyura a'malahum. Pada malam nisfu Sya'ban ini ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj yang memang sampai saat ini masih kita laksanakan, yaitu sholat ibadah 5 waktu. Dari begitu banyaknya rakaat yang sebetulnya bila kita sanggup, tapi Rasulullah meringankan, memohon kepada Allah bahwa ini tidak akan disanggupi oleh umatku. Memohon kembali, diringankanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada peristiwa yang begitu penting. Salah satunya adalah pengalihan kiblat.
Said Alwi Al-Maliki mencatat di kitab Madza fi Sya'ban, beliau mencatat itu bahwa ada 3 pokok, salah satunya adalah ketika pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Haram. Lalu yang kedua, di malam nisfu Sya'ban ini penyerahan rekapitulasi amal. Jadi amal kita selama beberapa waktu, perbuatan kita selama beberapa waktu itu akan dihitung secara lengkap, akan direkapitulasi. Lalu ternyata ini bersangkutan dengan ayat yang akan kita bahas, yaitu Quran Surah Al-Zalzalah, surah ke-99 ayat 6. Ini salah satu surah Makkiyah, menjelaskan pada hari itu manusia itu akan keluar dari kuburnya. Ada yang ashtata, ada yang mereka tuh berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Apa untuk diperlihatkan amal perbuatannya. Ternyata benar di malam nisfu Sya'ban kita diperlihatkan bagaimana Allah menghitung seluruh amal perbuatan kita dan nanti akan dibalas di yaumil akhir. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata mungkin ini bagian daripada jawaban yang biasanya kita diberikan kesibukan oleh Allah. Ada yang berdagang, ada yang mungkin sebagai wirausaha, ada yang sebagai mungkin pengusaha, ataupun Allah takdirkan sebagai bos, juragan, luar biasa bagus. Amin. Ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita di beberapa bulan, dari akhir Rajab kemarin sampai pertengahan Sya'ban ini, Allah takdirkan kita untuk mengumpulkan amal perbuatan. Kan Rasulullah SAW pernah mengingatkan, bulan nisfu Sya'ban itu banyak orang yang lalai terhadap bulan nisfu Sya'ban. Di beberapa literasi para asatis, ini jadi sebuah catatannya, teman-teman. Ternyata ketika kelalaian kita di bulan nisfu Sya'ban ini begitu banyak kelalaian kita, karena saking sibuknya kita mempersiapkan bulan Ramadan. Termasuk saya juga banyak kekurangan, banyak kelalaian. Maka mungkin ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atas keresahan kita semua. Ada saudara kita yang mungkin mengajar, sibuk mengajar, ada yang pengusaha dan sebagainya, wirausaha. Allah takdirkan dipertemukan di dalam bulan nisfu Sya'ban untuk mengumpulkan amal lagi. Lalu direkapitulasi. Seperti yang dikatakan salah satu ulama, direkapitulasi di bulan nisfu Sya'ban. Ini dikumpulkan. Kita tidak pernah tahu apakah mungkin kita bagian dari orang yang amalnya Allah tambahkan di saat kesendirian ini. Mungkin teman-teman ada yang berkumpul bersama keluarga, yang sudah berkeluarga, alhamdulillah. Yang masih bujang, wa syukurillah. Jadi para jumlawan dan jumlawati yang berkeluarga ya disyukuri saja. Mungkin bagian dari rekapitulasi dulu ini, mengumpulkan amal. Bagian daripada ternyata ketika Allah memberikan wabah seperti ini, ada hikmahnya yang patut kita syukuri. Ya. Di balik kesedihan, ternyata di luar sana kita tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari usaha, tetapi Allah memberikan hikmah agar kita mengumpulkan amal-amal kembali, mengisi kembali, mencharger kembali baterai hati kita, agar kolbun kita ini salim, selamat dari segala perbuatan, dari segala pikiran buruk, dari segala amal-amal yang disengaja maupun yang tidak disengaja, perbuatan buruk itu merusak hati. Maka kita Allah ingatkan agar kita ini
Ini waktunya buat kita mengisi. Pertanyaan satu dari saya, simple aja. Mungkin sudah ada yang kerja di rumah dari beberapa waktu, khususnya seperti saya kan pengajar dari beberapa waktu. Satu pertanyaan saja buat teman-teman. Sudah hatam berapa kali Qur'annya? Bisa coba saya coba tanya. Gak apa-apa, ini jujur aja. Jujur aja. Silakan coba saya tanya Mas Muslik, Mas Muslik. Mas Muslik, speakernya coba diaktifkan Mas Muslik. Nah, Ustaz. Sudah hatam berapa kali Mas Muslik? Wallahu a'lam bishawab. Nggak pernah ngitung, Ustaz. Sekali lagi, satu lagi. Bang, kenapa? Akang Aceng udah hatam berapa kali Akang Aceng? Alhamdulillah Ustaz, nggak pernah dihitung sama, nggak tahu ada berapa. Ternyata ini kan hal kecil seperti ini aja, teman-teman semua kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak tahu ternyata, oh di balik kita nggak bisa bekerja di luar dengan bersungguh-sungguh, dengan tidak seperti biasanya, Wan. Ternyata Allah mengirimkan hikmah, jangan-jangan ini bagian dari kita untuk mengumpulkan amal kekuatan. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa bulan Nisfu Sa'ban ini bulan yang paling banyak dilalaikan oleh orang-orang. Lalu sahabat-sahabat, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu yang patut mungkin kita semuanya berbelasungkawa, mungkin khususnya terhadap para saudara-saudara kita, seluruh makhluk Allah yang mungkin Allah takdirkan lebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa teman kita, saudara kita mungkin saudara-saudara atau maupun yang di luar sana yang kita tidak kenal, saudara seiman kita, Allah takdirkan ternyata mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu kebiasaan ulama, dari 4 khalifah ada salah seorang khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dalam satu literasi Umar dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu ketika ingin wafat, ketika saat ini kan kita ketakutan semua ya, ketakutan bagaimana nanti kita disolatin, bagaimana nanti dikafani, lalu bagaimana nanti kita dikubur. Bahkan beberapa para teman-teman, sahabat-sahabat teman semua yang mengenal dokter, mereka tidak bisa, keluarga itu tidak bisa ikut mengantar atau bahkan tidak bisa sampai ikut memakami, mengazankan sekalipun. Kita ketakutan. Tapi ketika orang-orang beriman yang sudah mencarger hatinya, ada satu hikmah bahwa Umar bin Abdul Aziz saat ingin wafat, beliau semua orang tuh sedih, rakyatnya tuh sedih. Mereka semua tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz waktunya tinggal dikit lagi, nggak mungkin bisa bertahan. Tapi ada yang aneh, satu aneh. Umar bin Abdul Aziz ini malah tertawa, senang, gembira. Bahkan beberapa ulama mengatakan wajah Umar bin Abdul Aziz ini bercahaya karena tidak ada raut kesedihan. Di hatinya tuh, di wajahnya tidak ada raut kesedihan. Malah yang nampak itu kesenangan, kegembiraan, bercahaya wajahnya. Pada saat itu ditanya, Umar bin Abdul Aziz ditanya, kenapa kamu senang? Lalu beliau balik bertanya, kalau nanti kamu mati, kamu bakal kemana? Jadi ketika misalnya saya ditanya, kamu tuh mau mati, kenapa kok kamu malah senang?
Orang mau mati kok seneng. Begitu bahasanya. Lalu saya malah nanya lagi, emangnya kalau mati itu kemana? Aneh, ada yang aneh makanya. Ketika orang kalau udah kadar imannya itu sudah bagus, kadang-kadang kita malah bingung, kok ini orang kita tanya malah balik nanya. Jadi Umar bin Abdul lalu yang bertanya berkata, ila khairi madhubin ilaih. Ya baliknya ya ke zat ilahi, tidak ke tempat lain. Ya, lalu Umar bin Abdul Aziz menjawab, ya oleh karena itu aku senang. Karena aku akan bertemu dengan orang yang mengasihiku, orang yang mencintaiku, orang yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku akan bertemu dengan orang yang aku idolakan, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini salah satu hikmah untuk menguatkan teman-teman semua ketika ada rasa takut di dalam diri kita akan kematian yang mungkin dekat sekali. Bahkan sebelum adanya wabah, kematian kita itu dekat. Lebih dekat daripada hari esok. Lebih dekat daripada langkah kaki. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirimkan salah satu peringatan melalui cobaan ini, mungkin wabah ini, itu yang harusnya kita syukuri. Jangan-jangan ini adalah bagian daripada rasa kasih sayang Allah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih banyak amal perbuatannya, khususnya di bulan Sya'ban yang biasanya Rasulullah SAW sampai mengingatkan, sekelas Nabi mengingatkan bahwa bulan ini tuh banyak orang yang lalai. Mungkin ini salah satu hikmahnya agar kita ngecas lagi, bahasanya ngecas lagi. Yuk sama-sama dicas lagi. Tapi mungkin lewat cara ini Allah datangkan wabahnya. Yang biasanya orang takut kematian, coba kita ambil hikmah. Oh ternyata kematian itu dekat. Bukan untuk ditakuti. Ikhtiar sudah bagus. Dengan berwudu, dengan meminum obat-obatan, ramuan. Itu bagian daripada ikhtiar. Ketika kita sudah mempercayai qada dan qadar, lalu apa? Ya lalu kita tinggal menunggu hasilnya. Kita sudah berusaha, sudah bersih. Itu bagian daripada usaha, ikhtiar kita. Tapi tentang kematian, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Tapi teman-teman, ketika semuanya dalam keadaan sehat, maka mudah-mudahan di luar sana teman-teman, saudara-saudara kita yang masih mencari rezeki bertebaran di muka bumi ini, Allah berikan kabar gembira di esok hari. Allah berikan kehidupan yang lebih baik, entah di hari ini atau bahkan di akhirat kelak sana. Para wali-wali Allah tuh kalau misalnya ingin wafat, kalau wali-wali Allah mereka berkata bahwa bahkan Jalaluddin Ar-Rumi salah satunya, Jalaluddin Ar-Rumi itu kalau mau wafat kan muridnya pada nangis. Dikatakan bahwa Jalaluddin Ar-Rumi itu banyak muridnya bertebaran. Ketika kabar beliau sakit, semua muridnya itu menangis. Ketika datang menjenguk nangis, datang menjenguk nangis. Tapi apa Jalaluddin Ar-Rumi? Beliau marah. Ada aneh, malah marah. Untuk sama jawabannya tidak jauh beda ternyata dengan khalifah kita. Beliau berkata bahwa untuk apa kamu menangis sedangkan puncak daripada kesenangan itu sedang aku ingin gapai, yaitu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fase di alam barzah kelak, lalu kita menunggu,
Lalu setelah itu sangkakala tiba, dibunyikan, kita nanti akan dibangkitkan dengan amal perbuatan kita. Nanti ada golongan yamin wa shimal, golongan kanan, golongan kiri, yang mungkin nadratun naim, ntar orang ada yang wajahnya segar, bergembira, layaknya daun muda, segar. Ada yang mereka itu tertutup di debu suram, penuh dengan penyesalan. Makanya oleh karena itu kita bersyukur bahwa para ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika berdoa, wa khairu ayyam yaumal qalqafi, dan jadikan hari terbaikku adalah ketika saya akan bertemu engkau ya Rabbi. Para ulama sampai ketika di akhir hayat itu berkata gitu. Ya berkata seperti itu. Jadikan hari terbaikku itu ketika bertemu dengan engkau. Yaumil hisab. Barakallahu fikum teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada antum sekalian yang sedang berikhtiar, mungkin sedang berjuang mencari mahar, ada mungkin yang sedang untuk menafkahi anak istrinya atau istri-istrinya juga, jadi 4 istrinya tuh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita doakan semua ya, Allah berikan kesehatan. Khususnya orang tua kita yang ada di kampung sana, mungkin teman-teman yang sedang ngekos, sedang berjuang nyari rezeki, Allah berikan kesehatan, bisa berkumpul dengan keluarga. Lalu satu nasihat yang diajarkan Rasulullah SAW, ternyata sodakoh itu dapat menolak bala. Dan ini sudah di hadis ini sahih, hasan, hadis ini tinggi derajatnya, ternyata sodakoh dapat menolak bala. Lalu bagaimana sodakoh? Sodakoh terbaik bila kita tidak dapat memberikan segenggam kurma, terus dapat. Kalau bila kita tidak dapat memberikan sesobek kurma atau segenggam kurma, maka apa? Maka jaga lisan kita. Ternyata menjaga lisan bagian sedekah. Kan mudah, paling ringan. Tasbih paling terhitung sedekah. Lalu apa lagi? Lalu tersenyum bagian dari sedekah. Lalu bahkan yang lebih utama, mensedekahkan harta kita itu lebih utama dalam menolak bala. Mudah-mudahan dalam keadaan seperti ini teman-teman semua kukuhkan iman. Mudah-mudahan teman-teman semua merasakan halawatul iman, manisnya iman. Jadi tidak ada yang namanya takut kehilangan rezeki sampai nimbun beras, nimbun masker, ntar kena azab kayak di sinetron Indosiar. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam bermuamalah tetap jaga muamalahnya dengan baik sesuai syariat. Lalu dalam berinteraksi dengan saudara, dengan tetangga khususnya, jangan berlebihan dalam melakukan hal sesuatu, takutnya nanti itu mengakibatkan mungkin kesenangan bagi kita tapi jadi kesengsaraan atau membawa mudarat bagi orang lain. Barakallahu fikum. Dari ana tolong sampaikan maaf kepada semuanya. Mudah-mudahan di bulan Nifsu Sya'ban ini Allah membukakan pintu maaf kita semua. Lalu seperti yang dikatakan Sayyid Alwi Al-Maliki bahwa
surah Al-Ahzab yang tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu ternyata benar turun pada bulan nisfu Sya'ban pada malam Selasa. Pada malam Selasa turun atau pada saat nisfu Sya'ban itu turun, berarti berkenaan bahwa bulan ini tuh kemuliaannya Nabi untuk kita berikan sholawat dalam setiap aktivitas. Setelah sholat, dalam keadaan setelah berwudu, terus tanamkan terus kecintaan kita kepada Nabi, lembutkan hati kita agar hati kita selamat di yaumil akhir. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin kurang lebihnya ana mohon maaf, segala kekurangan lisan, perbuatan itu kurangnya ada di diri ana, segala kesempurnaan hanya milik zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kerinduan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila min aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasira atas penyampaian materinya yang telah disampaikan oleh Ustaz Andi Wijaya Pamungkas. Semoga apa yang disampaikannya senantiasa bermanfaat bagi kita semua dan kawan-kawan kita semua, dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Rustam Alimuddin. Pada waktu dan tempatnya kami persilakan. Wa ilaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan oleh Ustaz Andi, alhamdulillah kita dapat ilmu baru pada malam hari ini, bermanfaat. Dan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه وكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم نسألك علما لدنيا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا صالحا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا وارزق تلاميذنا وتلاميذنا واخواننا واخواننا واساتذتنا وابنائنا وبنائنا وذرياتنا علما لدنيا علما نافعا وافتح قلوبنا روح العارفين واجعلنا واياهم علمائك العالم المخلصين اللهم ارزقنا واياهم رحمه تامه وصحه مباركه وعافيه كامله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على كفاحنا وجهادنا وعلى التكريم وعلى البناء والتعظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل من السر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين